dampaknya luar biasa. Dampaknya memang satu omset naik, ya kan? Yang kedua pengunjung kurang. Ya, akhirnya kan kita dapat pencerahan nih. Iya. Ya tadi dari kemasan segala macam. Terus BI juga kadang-kadang kan ada 1 tahun sekali itu dia ngundang para pakar lah, Ya. para pakar yang memang itu kuning telur 60 biji buang di situ. Baru itu ya terus ngomongin butter lagi. Gitu kan? Butter. Jadi memang pekerjaannya masih Ya, halo pemirsa channel Insight Kalimantan Timur. Saya Marga Rahayu dan kita sedang ada di podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi, di mana kita sudah bersama dengan narasumber yang kalau dengar namanya aja udah membuat kita semua ini rasanya ngiler, terus pengen segera mencicipi ya, karena pelaku UMKM ini fokus pada bakery dan juga pastry ya. Jadi dunia perkuean, kemudian tart ya, dan juga produk-produk lain yang akan kita bahas dalam podcast Ngopi atau Ngobrol Inspirasi. Oke, kita sudah bersama dengan owner dari Bitan's Cake. Ini tagline yang diusung adalah premium dikit good. baked goods. Oke. Ya. Wah, keren sekali ya. Sudah ada di samping kita ya, ada Taufik Bitans. Iya, iya. Pak Taufik Bitans ya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, segar Senang sekali. sekali, Mbak. Iya, Marga, sudah ya. sudah banyak kayaknya ini laris manis ya. Wah, ya, Mau alhamdulillah. akhir pekan lagi ya. Iya, iya, iya. Bahkan Biasanya- tadi ada yang bawa keluar daerah katanya. Ya, alhamdulillah Mbak. Tadi memang biasanya kalau yang Sabtu Minggu ini kan ada orang-orang yang pas pulang kampung atau dia mau buat oleh-oleh itu biasanya lapis legit ini kita yang Oke, tapi saya tahunya ya Bitan's Cake ini lebih populer dengan spesialisasinya di bidang tart untuk ulang tahun ya sebenarnya memang kita itu memang mainnya di sana gitu kan. dari awal. Dari awal memang kebetulan ibu itu senang bikin kue. Ibu ini istri berarti ya? Istri, Oke. bukan ibu saya. Istri. Pasangan ini ya, iya. mantan kekasih. Karena kue ulang tahun itu kan punya tantangan tersendiri ya. Kita custom soalnya. Kita lebih banyak yang main custom. By order, By order, by request. by request. Yang pasti banyak sekali permintaannya. Ya, jadi karena tantangan kan itu tantangan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ada orang WA gitu, Pak mau kue ulang tahun, dia langsung balik nanya mau model gimana, cari aja di Google dah. Nah, ntar kita copyin, misalnya aja gitu kita bikinkan, cuma dimodifikasi. Dan itu bikin istri itu tantangannya lebih gedenya di situ. Jadi Gitu. merasa tertantang lah ya. Ya, Padahal yang menarik ya, ini untuk pemirsa channel Insight Kaltim ketahui, owner dari Bitan's Cake ini secara umum tidak punya basic chef ya, atau mungkin mengikuti tata boga apa yang memang berkaitan dengan pastry. dia memang dari Otodidak remaja ya? Otodidak dari remaja sering ikut pelatihan. Oke, Ya, kebetulan kami ini kan orangnya pekerja ya. pekerja. Jadi kerja kantoran gitu kan. Kadang-kadang kalau pas lagi saya atau dia yang lagi tugas keluar kota, kita terutama itu nyambil tuh. Jadi kalau kerjanya 2 hari, kita izinnya 5 hari apa 7 hari. Sambil workshop. Sambil workshop. Dia ikutan kursus-kursusan gitu kan. Biasanya privat. Kalau kenal sama Fatmah Balwan, Oke. NCC ya. Yes. Itu Yes. dia 2009 atau 2007 ya, 2007 kan. Udah kursus bareng masih di rumah beliau di dapur. Jadi bukan di tempat kursus loh. Karena tadi- Nyamperin sendiri, ngetok rumahnya, bilang, "Mbak, saya dari Samarinda, saya pengen belajar ini." Waktu itu 2007 kalau udah salah itu. Lagi pondan, Mbak. Tahu pondan? tahu banget itu. Iya kan, IC pondan. Iya. Itu kan kalau orang daerah keren nih. Keren karena tidak ada. Iya. Iya. Tapi gimana bikinnya, gimana ininya. Setelah belajar dengan beliau tahu, karena kan banyak tools yang dipakai. Iya, iya. Dan waktu itu di Samarinda gak ada yang jual. Iya. Gitu. Jadi memang ya uniknya begitu. Wow, ini kan kenapa memilih tadi bakery dan pastry karena memang berawal dari hobi sang istri. Hobi. Istri saya hobi Itu bikin. tahun berapa mulai akhirnya berani terima orderan? Ya kan memang dari remaja udah tuh. Saya nikah 2003. Apa tuh. karena itu jadi menikahi sosok istri saat Enggak ini? sih. Oh, Enggak. saya pikir wah, Karena sama-sama kuenya. pekerja tuh. Sama-sama gitu. pekerja. Itu kan hobi ya. Oke. Hobi. Terus dia itu tipikal orang yang lebih baik makan kue daripada makan nasi. Oke, Ya. itu
Semua perempuan begitu ya? Oh gitu. Jadi doyan ngemnya. Jadi kalau malam-malam jam 12, oh, lapar nih. Lapar tuh udah makan nasi goreng apa gitu kan. Udah dibikin dedek jadi itu brownies atau apalah dia bikin. Surganya wanita. Nah, akhirnya kan ntar kalau ada keluarga ulang tahun kita bikinin gitu-gitu kan. Nah, ini mulai nih kemana-mana. Teman pesan apa segala macem. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Itu tahun Dari start 2004 tuh. 2004. 2004. Sekarang 2023. Iya. Cuman 2004 tuh kan sambil jalan ya. Maksudnya Iya. sambil jalan tuh Belum kita tadi mau bisnis. belum. Karena tadi merasa wah ilmunya belum lah gitu kan. Makanya tadi ikut kursus lagi kemananya gitu kan. Nanti kalau ada workshop atau apa ikut. Baru 2016 karena kami ini pekerja ya. Ya. Pekerja Kan pengen terbagi nih konsentrasinya. konsentrasinya. Terus memang kita berpikir kita usaha yuk, ntar kalau kita pensiun kita kan orang-orang kadang-kadang kan mikir ntar habis pensiun baru ngerja apa gitu ya. Nah kayak tadi swasta ini kan udah jelas pensiunnya kapan. Swasta. Saya di swasta. Saya di swasta, istri di swasta. Kan udah ada patokan umur mau pensiun. Ketika bos hari ini udah kamu berhenti, udah selesai kita. Jadi ini persiapan memang masa Persiapan memang buat Masa- pensiun lah, masa tua lah. Sekarang sih sudah tua, cuman sambil jalan Enggak kayaknya kita kalau kita kalian ini. nih masih muda banget karena suka makan yang manis-manis ya. Jadi juga jadi salah satu buat siapa tahu dari inspirasi bagi teman-teman di rumah atau ya. Artinya kalau memang berpikir untuk pensiun ada usaha itu udah start dulu aja. Tapi kan enggak langsung bikin toko gede apa segala macam enggak. Mulai dari hobi dulu jalan ya kan pelan-pelan. Tapi yang jelas kan kita ada prioritas ya. Kalau Ya. kita masih prioritas kantor nih. Iya. Jadi kuenya masih nyusul. Makanya kita terima pesanan by order tadi. Oke. Dan Gitu ini memang kan? jadi premium ya karena kan dibuat sesuai dengan pesanan saja. Sesuai pesanan saja. Nggak ada kalau pabrikan nih misalnya kan dia punya target tuh produksi 1 tahun berapa gitu. Sekian itu Ini kita nggak enggak. Kita enggak. Tapi kalau lihat ya kemasannya saja ini sudah secantik ini kan ready to go. Ya. Ini yang dibawa sekarang itu salah satu contoh untuk lapis legit. Lapis legit. Karena yang memang Bitan sini kita yang jadi satu yang produk andalan lah. Produk yang andalan mengangkat. kita tuh lapis legit. Karena ini lapis legit kita khusus ya. Beda memang. Memang basicnya dulu Pontianak karena dia ada daerah sananya lah gitu kan. Ada yang belajar di sana tuh Ya. Vito Loyang apa segala macam. Ya. Itu tadi ada perbedaan sedikit orang Samarinda sama orang Pontianak. Ya. Kalau di Samarinda nih katanya senang agak manis gitu. Nah jadi ini kita ngikutin selera. Jadi lebih manis. Agak Karena sebenarnya bukan manis ya bahasanya tuh apa ya? Kan kalau butter kan butter. betul Ini gurih. bahan- Gurih umumnya. bahannya ini Mbak cuman kuding telur sama butter, gula halus sama bumbu rempah. Rahasianya adalah Rempah rahasianya karena memang lapis legit itu kan yang membedakan cuman bumbu rempahnya itu doang. Di situ kita tambahan ada gula halusnya tuh porsinya lebih banyak ketimbang yang resep aslinya. kan menyesuaikan dengan lidah sama Iya. lidah. Kalau Sebentar, saya harus tahu dulu nih, karena kan tadi kita lihat yang saya tahu juga, misalnya Bitan Stick itu kita, apa namanya pesanan kue tart atau ulang tahun atau Iya. mungkin tadi ada apa occasional yang khusus gitu ya, jadi ada acara pertunjukan atau mungkin apa yang khusus. Mulai melakukan variasi ya ke lapis legit dan produk-produk yang sekarang sedang di display sekarang ini mulai tahun 2016 kah? Ya, jadi memang perjalanan yang namanya perjalanan kita 2016 nyoba untuk bikin toko. Oke. Bikin toko kita di sebelah Villa Tamara tempo hari. Sempat di sana. Nah, karena memang jadi toko, kita kan yang tadi harus ready ya. Jadi kita memang ya namanya pabrikan lah bahasanya. Kita Betul. bikin tiap hari bikin kue, modelannya begini-begini apa Karena segala harus macam. di display tadi. Harus ada display, iya kan? Kan nggak lucu toko udah ada displaynya Kosong, kan. kan? Jadi ya udah kerjain gitu. Nah, 2017 ternyata kita dipanggil lagi nih, ngantor lagi ayo ngantor gitu kan. Loh, sebelumnya sempat di PHK? Enggak. Dirumahkan? Jadi apa? memang karena kita ini memang kebetulan di pertambangan lah ya. Pertambangan, Pertambangan 2014, 15, 16 itu agak slow down. Harga batu bara memang waktu itu Iya. sangat turun banget. Lagi turun lah. Jadi kan di kantor kebetulan kan lagi ada slow produksi. juga. Jadi Ya. kita masih bisa, bos kita sambil buka toko ya. Oke gitu kan. Artinya masuknya agak-agak telat nggak apa-apa gitu-gitu kan. Masih bisa gitu. Nah 2017 alhamdulillah bergeliat lagi. Udah mulai lagi nih ngantor jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Dipanggil lagi. Dipanggil. Nah, jadi mulailah kita panggil orang, ada chefnya sendiri gitu kan.
2017 itu Gojek mulai masuk, apa segala masuk. Wah ini kan akhirnya kita berpikir ulang nih, karena waktu itu kita sewa di sana. Udahlah kita online aja, baliklah. Sebentar, kalau ada masuk ojek online, atau mungkin juga platform penjualan Iya, online ya, yang online-nya daring lagi ya, rame, itu rame. lagi rame. Nah, kemudian Kan di awal tuh, di betul, awal kan orang lagi, banget, iya, dan murah kan, iya, banyak euforianya kan banyak rame sekali promo diskonnya gitu ya. Betul. Ini berdampak apa terhadap Bitanscape? Dampaknya luar biasa. Dampaknya memang satu omset naik, ya kan? Yang kedua pengunjung kurang. Orang Jadi, lebih praktis ya, lebih praktis. nyuruh orang gitu. Gampangnya gini, ini ada cerita ya. Kita jual nasi kuning tuh, Mbak. Sambil kalau pagi sarapan kita jual nasi kuning gitu kan. Nasi kuning. Pelanggan kita rata-rata yang memang di komplek Villa Tamara, Oke. orang-orang di situ. Ya. Ini udah berapa bulan gitu, ini kok sepi ya? Sepi itu artinya datang jarang, biasanya kan kita bisa interaksi ya. Nah, salah satu memang hobi kita itu kita interaksi sama pelanggan gitu kan. Kita nanya kabar apa segala macam, lah ngobrol lah gitu kan. Ini kurang nih. Jadi saya tanya si Gojek, Mbak kirim kemana? Itu ke dalam. Siapa? Si A. Oh, kebetulan saya kenal karena satu anak saya sapa Dan jaraknya emang dekat sekali. dekat. Kan ongkirnya kan paling 3.000, 2.000, 5.000 gitu ya. Waktu itu nggak ada ongkir kali. Nah itu. Nah begitu ketemu si ibu saya nanya, Bu, tumben enggak main lagi kan biasa tuh tiap pagi tuh dia sarapan di tempat saya tuh nasi kuning. Jawabannya Dia ngomongnya gampangnya gini, Mas, kalau saya ke tempat ke sana gitu kan, saya mesti mandi, saya mesti dandan, saya mesti make upan apa segala macam kan, cuman buat makan nasi kuning, gitu kan. Terus saya balik lagi ke rumah, nganggur lagi. Biasa ibu-ibu lah ke sana kan. Artinya kegiatannya pagi itu mungkin enggak banyak lah gitu kan. Jadi mikir, oh iya ya gitu. jadi lebih praktis lah. Lebih praktis. Jadi kalau saya pesan kan mas saya tinggal di rumah nih gitu. Datang diantar kan nggak repot. Iya, nggak perlu mandi ya. Iya. Jadi berdampaknya terhadap penjualan hanya orangnya saja, tapi omset sama. Omset sama. Omset malah naik Jadi sebenarnya. toko sepi dong. Toko sepi. Itu sampai si Om nggak kerja lain Om. Oh ya, kita bersih-bersih hanya Tukang ya. bersih-bersih kan artinya. Ini pada kemana gitu Pak? Iya kan. Kadang-kadang kan mereka juga nggak tahu kan. Iya. Ini orang datang ini dipikir toko sepi nih. Ini sepertinya dampak dari teknologi ya. Teknologi. Jadi transformasi cara orang berinteraksi dalam penjualan itu berpengaruh sekali terhadap Bitanscape. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi tantangan ini? Kemudian kira-kira Bitanscape ini sudah sampai kemana ya penjualannya? Kita akan bahas, tetapi di segmen kedua tetap bersama kami di channel Insight Kalimantan Timur, ngopi ngobrol inspirasi. Iya, sudah mulai lapar ya karena hari Iya. ini kita dengan UMKM Bitanscape ya yang tadinya berawal dari spesialisasi jualan kue ulang tahun ya, tapi sekarang sudah mulai melakukan variasi dari produknya dan menjadi salah satu yang mengangkat citra dari Bitanscape ya sebagai produsen pembuat kue, Iya. cake dan tart yang premium ya dengan bahan-bahan yang berkualitas begitu ya, adalah lapis legitnya ya. Kita terhenti tadi di tantangan. Pada saat sudah mulai digitalisasi masuk, jadi sepi, tidak ada pembeli yang secara fisik. Iya langsung fisik datang, secara fisik tidak ada. hanya memang tadi melalui kurir saja. Kurir online gitu. Itu akhirnya membuat apa namanya, Bitanscape cara bertahannya seperti apa? Karena saya tadi dengar itu lokasinya masih nyewa, bukan rumah sendiri. Iya, kita kebetulan memang masih sewa ya. Karena dulu gini mindsetnya pengusaha dulu gitu. Punya tempat harus premium gitu kan di lokasi. Padahal Ada kan alamatnya. gitu. Sementara kan operasionalnya tinggi tuh Ya. gitu. Nah, terbantulah tadi dengan digital tadi. Akhirnya kan kita berpikir ulang. Loh, kalau begini saya pulang ke rumah pun sebenarnya bisa karena kan mereka pesannya pakai aplikasi Ya. gitu ya. Terus ada juga yang kalau yang cuma pakai WA apa segala macam. Akhirnya bisa dong saya tidak perlu sewa gitu. Kira kan mau kita pulang. Jadi operasional secara sewa kita kurang nih, dan ini bisa kita impas ke karyawan. Jadi kan ada share yang kita kasih ke karyawan lah, kita bagi share market share-nya, gitu Lebih kan. sejahtera lah dalam Iya. bagian ini ya. Jadi kita memang segitu anunya. Akhirnya karyawan juga kan tambah semangat lah, Iya. karena ada tantangan baru. Karena kalau beda lagi Mbak, kalau online ini kan kita nggak terlalu banyak display sebenarnya. Iya kan? Sekali foto udah kayak gitu. Itu yang standar, kecuali tadi yang ada ya permintaan premium segala macam. Jadi mereka pun juga tiap hari itu nggak
nggak pusing. Maksudnya udah pusing, hari ini kita bikin apa lagi ya, model gimana lagi ya, gitu kan, tema apa lagi ya gitu. Kalau Jadi sebelumnya memang sempat harus mikir-mikir terus ya. harus pikir, ini kan nggak mungkin ini kuenya hari ini warnanya pink, besok pink lagi kan, ntar dipikir orang ini kue kemarin kan gitu. Betul. Sementara kita harus tiap hari Dan harus kalau makanan kalau harus fresh. sudah tidak fresh ya, dianggap tidak fresh, wah bisa Ya, kemana-mana tuh. apalagi kan ya kita alhamdulillah kan halal mbak, Ya. kita sudah sertifikat halal segala macam kayak gitu tuh kan kita tidak berani sudah yang begitu. Ya. Karena dulu sampai sekarang juga masih kali ya, tetap tim MUI itu kan sering sidak. Dan itu Sidak. tanpa settingan ya, nggak? Tanpa settingan. Contoh kecil aja, ketika kita ada halal ya, ini mohon maaf bukan bicara agama ya. Ya. Kita ada pesanan yang nyerempet ke sara aja, ke agama aja kita enggak boleh dong, stop. Gitu kan. Kalau dulu ada ya, apalagi yang tadi saya bilang icing pondan itu kan macam-macam tuh. Ya. Tuh ada tuh. yang alkohol kan yang saya tahu ya bahannya itu ya. Kalau yang ya, kalau yang Ada apa sih rum ya? rum, Iya, Nah, ya. itu Ada kan ya. yang memang tidak halal ya. ada yang tidak halal. Nah, kita kan nggak pakai rum kan. Iya. Dekor kita udah pakai Tapi rum. sekali lagi memang ini kalau untuk halal, setahu saya ya, ini bukan pada agama lagi sebenarnya. Karena di seluruh dunia pun kalau sudah ada label halal, higienis. Nah itu, jadi kan prosesnya kan bagus lah Iya. kan gitu. Terus tadi kalau berbicara pondan, kan kadang-kadang ada pesanan yang aneh-aneh tuh. Ya mohon maaf yang agak-agak porno apa segala macam, udah kita nggak boleh bisa lagi, gitu. Nggak bisa lagi. Siapa yang pesen ya? Iya, itu. Jangan-jangan yang menonton. Kan kadang-kadang kan ada orang-orang yang memang yang pengen namanya sesuatu ya, Iya. dan itu kan bisa dikreasikan, mau bikin apapun bisa. Iya. Gitu. Akhirnya ya tadi kita begitu. Sudah ada sertifikasi halal, di stop lah yang begitu ya. Stop lah yang Oke, ini lanjut lagi nih. Tidak punya basic sebagai chef, kan tadi berbekal kursus dan minat ya, hobi. minat gitu. hobi. Mulai dari mana tahu cara-cara manajemen? Ini packaging aja saya Ya. lihatnya sudah sangat seserius ini. Jadi Ini alhamdulillah. mirip dengan yang di display di ini loh ya, retail Iya. besar loh ya. Jadi alhamdulillah kita tuh bagi tugas. Dia urusan produksi, saya urusan yang keluar. Jadi yang belajar tuh saya tuh bagian belajar manajemennya, bagian apa marketing apa segala macam internet kan. Alhamdulillah kita banyak dibantu oleh ini dinas-dinas juga nih kan. Dinas kan bikin pelatihan nih. Misalnya kayak di Sprindakop Kota itu bikin pelatihan ya kan. Terus Apa pelatihan apa? Kemasan? ada pelatihan kemasan, ada yang pelatihan berusaha dari awal. Nah, kalau saya terus terang alhamdulillah dulu BI itu punya program, Mbak. Iya, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu punya program namanya MINIU. Mini University namanya. Oh, baik, Mini University. Iya, itu 2017 saya ikutnya 2017. Kayak workshop gitulah ya. Kayak workshop. Jadi kita Tapi diajarin tuh. mentornya, wah, keren. Mentornya memang itu. waktu itu memang bagus-bagus ya. Akhirnya kan kita dapat pencerahan nih. Iya. Ya tadi dari kemasan segala macam. Terus BI juga kadang-kadang kan ada 1 tahun sekali itu dia ngundang para pakar lah, Ya. para pakar yang memang Pak Hermawan aja pernah datang loh. Itu pakar branding nasional gitu kan. Nah, jadi kita dapat yang kayak gitu-gitu kan Semangat lah. semangat lah. Kan Artinya kalau pengetahuan. ikut pelatihannya mahal loh, bayar Iya. sendiri itu mahal. Mahal. Itu pelatihan. Kalau dulu kan saya sampai berangkat keluar ke Jakarta misalnya kayak gitu Iya, kan, ada datang. kayak Sekarang ini kayak jadi- misalnya gini, ada satu namanya Mas Jai, Bang Jai Subiarto, Oke. Mas Jai lah, Bang Jai lah kita bilang. Itu kan dia sering bikin workshop tuh di Jakarta tuh. Sama BI dibawa ke sini udah free. Dan dapat ilmunya Iya. juga. Wah, keren. Itu terus 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Pak Nadiem Makarim, Pak Sandiaga Uno tuh datang ke Samarinda. Nadiem Tiga orang Makarim sendiri. atau Nadiem Makarim, Gojek baru start. Oke, masih CEO waktu itu. Iya, dia lagi rame-ramenya itu datang ke Samarinda. Acara kita bikin, BI bikin acaranya di stadion itu. Wow. Datang. Kan orang-orang kayak gitu kan dapat vibes bagus tuh. Iya. Wah, orangnya gini. Terus satu yang bagus juga teman-teman itu acara biasa nih ya. Ntar malam ya udah kita kongko sama Mentornya? mama mentornya gitu kan, ngopi bareng, dan di situ kan banyak tuh kita bisa tanya apa aja kan gitu. Nah itu yang Yang mahal banget. yang mahal banget tuh di situ. Jadi ini untuk UMKM yang mungkin ini sering dapat undangan pelatihan nih atau kesempatan. Justru jangan takut ya. Jangan takut. Apalagi sekarang kan kota Samarinda terutama itu kan support banget ya. Ini Pak Wali Kota sudah nargetkan 10.000. Iya betul. Iya kan? Wira swasta. Wira ya, swasta, wira usaha gitu kan. Nah ini yang teman-teman
ini dibantu banget nih, bikin kan ada kalau kita berusaha tuh ada NIB, nomor induk berusaha namanya kan. Izin awalnya di situ. Itu gratis. Tinggal datang ke mall pelayanan publik atau ke Disperindak Kota Samarinda juga udah dilayanin tuh, punya NIB awalnya kita berusaha. Terus kalau kayak masakan kayak gini kita bikin PIRT. Betul, ya Iya kan? kan? Betul. Bikin PIRT gratis. Terus sekarang halal juga bikinnya gratis. Jadi akhirnya dibantu lewat begitu-begitu. Cuman ya tadi sayang sekali kalau kita masih terlibat lah inilah itulah. Sebenarnya enggak, kan dibantu. Karena kayaknya kalau berawal dari hobi apapun bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena kan bukan kita terpaksa. suka. Iya, karena kita suka gitu. Jadi nih harus jujur, antara pendapatan menjadi karyawan swasta di pertambangan dengan Bitanskek-nya itu lebih menjanjikan yang mana kalau sekarang 2023 bagi Bitanskek. Iya. jujur banget ya. Iya, sebenarnya gini, kita ini juga kan karyawan tuh kemarin tuh mau berhenti, cuman ya tadi kan ada sesuatu hal kita enggak bisa berhenti gitu, masih belum bisa berhenti gitu kan, karena keterikatan lah, bahasanya segala macam. Tapi kita sudah mulai, ya kalau orang bilang itu freelance sih sebenarnya kita sekarang. Ya, cari yang freelance ya. Jadi di kantor kayak istri misalnya udah enggak fokus jam 8 itu sudah enggak. Bisa mendisposisi pekerjaan itu ke Sudah. Ada. Sudah. Okay. Jadi dia tinggal pantau aja lah. Itu kan jadi ada satu orang yang disuruh kerjain di sana, hasilnya dia lapor ke dia gitu. Yeah. Saya pun begitu. Jadi bisa remote. Jadi bisa remote. Jadi kemudian sekarang mulai fokus lagi. Mulai bergerak lagi. Apa nanti ambisinya ya setelah ini, termasuk saya pengen tahu untuk harga lapis legit, kemudian kue ulang tahunnya gitu ya. Dan ini ada produk baru katanya curly cheese ya. Curly cheese ini jadi kemarin kebetulan saya ikut jadi peserta lah ya. Okay. Dapat terpilih dari Samarinda ini, namanya Apresiasi Kreasi Indonesia, itu kerjaannya Kemenkrab. Nah, Tingkat nasional. Tingkat nasional. Jadi dia bikin acara di beberapa kota. Ya. Nanti diadu lah, diseleksi satu ke Jakarta. Kalau nama kerennya sekarang kurasi. Dikurasi. Cuman kemarin kita kan digabungin nih, mereka tuh udah punya. Jadi ada yang kuliner, kayak saya kan di bagian kuliner nih. Ada yang di wastra, ada yang di fashion, ada yang di aplikasi. Itu digabungin. Dicarilah apa yang bisa ngangkat daerah tersebut. Terus Bitanskek-nya masuk berapa besar ini setelah dikurasi? Nggak ini sih ya, karena kan dari 20 itu kita yang cuma dipilih cuma satu. Kebetulan kemarin Balikpapan yang menang tuh aplikasi dia. Tapi 20 ini saja sudah mewakili berapa UMKM di Kalimantan Timur? Di Samarinda yang terdaftar ikut acara itu 400. Sudah. Kalau yang nasional itu 7.000 UMKM tuh. Dan pasti saya yakin juga persyaratannya tidak mudah untuk masuk Iya. Di proses kurasi itu ya. Kurasinya lumayan. Jadi memang ada tenaga-tenaga ahli. Nah, kemudian itu akhirnya melahirkan curly cheese ini. Jadi ada satu mentor, saya lupa namanya. Dia kan nantangnya gini. Kok senang banget sih mainnya cuma di area begitu gitu lah maksudnya. Kan area lokal, Mbak. Kalau kita kue ulang tahun lapis legit ini kan jatuhnya lokal lah. Paling jauh cuma sampai nasional, Jakarta segala macam. Mimpi gak keluar gitu. Tantangin, bikinlah satu yang tahan lama. Ini kan udah kurang tahan lama ya, artinya cuma sebulan gitu kan. Kan nggak boleh juga pakai pengawet. Nah itu. Jadi curly cheese ini. Jadi curly cheese lah. Bisa tahan berapa lama? Ini 3 bulan masih oke. Kita packing apa segala macam kan. Boleh ditahan dulu, dan saya yakin juga pemirsa channel Insight Kaltim ini pasti pada penasaran ya. Kalau saya pengen nyoba nih Bitanskek-nya di harga berapa, pembeliannya seperti apa ya, yang mungkin belum kenal dengan rasanya dari Bitanskek ya. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Ya, pemirsa channel Insight Kaltim ya, masih di Ngopi Ngobrol Inspirasi, podcastnya yang saat sekarang ini juga merupakan kerjasama Insight Kalimantan Timur dengan Dinas Komunikasi Informatika Kalimantan ya. Saya penasaran kalau untuk Bitanskek ini kenapa namanya Bitans ya? Ada mungkin istri dan nama suami digabungkan begitu ya. Inspirasinya dari mana? Ya, biasa kan kalau ibu-ibu kan nama anak ya. Ini nama anak. Nama anak. Anak saya ada namanya Gestur, yang besar Gestan, yang kecil Bilkis. Nah, jadi disingkatlah Bitan itu Bilkis dan Gestan. Saya kira nih tadi tuh ada baitnya kan, digigit gitu, katanya Bitans ya. Bitans.
ya, Filosofi. filosofinya tuh memang nama. Sebenarnya kalau mau diharfiahkan, itu sebenarnya bikinan Kalimantan. Oh, keren sekali. Bikinan Kalimantan. Wah, jadi Atau cita bikinan rasa Kalimantan. gitu ya. Itu kok bisa pas ya? Nah itu ngarah, cocok logi. Cocok lagi ya. Iya, tapi yang jelas bitannya tuh memang nama anak. Dan ini sudah terdaftar ya di apa namanya? Haki sudah. Haki, betul. Kita hakikat. Alhamdulillah kemarin kita dapat ini bantuan dari Disperindak Kota, Pak Rijal nih. Makasih banyak. Makasih banyak Pak Rijal. Akhirnya kita haki nih. Kalau yang 2000 berapa itu masih Pak Faisal Ya. udah ikut juga. Iya. Tapi Cuman prosesnya susah. iya, cuman waktu itu kan panjang ya. Terus belum nggak dibantuin gitu. Iya, banyak Ngurus sendiri. tingkatannya. Nah itu yang alhamdulillah agak sekarang kan ada ininya, ada Ini menarik. mentornya nih. Kenapa Bitan sangat senang setelah ada Haki? Jadi Bagi kan- UMKM apa maknanya Haki ini? Haki kan kita jadi pegang merek lah ya, pegang apa sih namanya tuh, Royalti. hak bukan itu saja gitu. Nah jadi semacam pengakuan. Kalau kayak Bitan sih oke lah, mungkin orang nggak bakal apa istilahnya Mencuntan. ngopi apa segala macam, Mencuntan. ya itu bahasa ininya. Tapi berkaca dengan kasus bensu geprek apa segala macam kayak gitu kan yang udah sering terjadi, jadi teman-teman juga mesti memikirkan ulang nih masalah Haki. Jangan sampai gini, ketika merek ini kalau kayak Bitan kan karena spesial ya. Kalau misalnya kayak tadi kasusnya bensu tadi, kita dari awal kita ngerakit segala macem, Sudah populer? tahu-tahu ternyata di luar sana sudah Diklaim. ada yang ngeklaim, enggak duluan mereka Mbak. Iya. Pengurusannya waktu itu. Pengurusannya duluan mereka, kita kan mesti ganti nama. Iya kan? Nggak bisa. Padahal positioning ini penting. Nah itu. Jadi kan ada beberapa teman loh, ada yang kejadian. Misalnya kayak elat sapi dicontoh nih, elat sapi gitu kan. Kan ada banyak yang bikin. Nah, ternyata begitu namanya, oh ternyata namanya sudah ada nih, nggak bisa. Kan Haki kan gitu ya. Iya, betul. Kalau kita sudah cantumin satu merek kayak gitu tuh orang lain nggak boleh lagi daftar. Kan gitu kan. Kalau memang mau pakai berarti franchise kan Ah. jadinya. Harus bayar. Harus bayar. Nah kalau kita kecil-kecil orang nggak lirik masih. Tapi kalau nanti itu gede kan lirik orang. Itu punya saya dong. Iya kan? Itu penting. Masih penting iya. Oke, Haki. Lanjut ini. Semuanya pada penasaran. Lapis legit ini karena namanya premium dan saya tahu ini kue mahal. Iya. Saya biasanya cuma nyicipin pas lebaran sih. Iya itu. Atau ada Biasanya momennya begitu. Imlek kan. Natal, Imlek. gitu. Datang ke tempat teman gitu Iya. coba gitu. Kalau untuk satu loyang kayaknya nggak mampu lah. Mm-mm. Selalu beli setiap saat. Iya. Kalau yang seperti ini Ah, kan ready to go sekali. rating itu Bu. Jadi kalau yang kemasan kecil kayak gini, kita jualnya yang original tuh 170.000. Wah, masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Karena itu 4 jam loh Mbak ngerjainnya di depan open. Nah, Saya bikin sendiri mungkin nggak kebikin-bikin gitu. iya, berat Mbak. Berat. Bikin lapis legit itu berat. Jadi beli aja deh. Iya. Iya, Bikin lapis legit itu berat, Iya. ya. Jadi mending beli. mending beli sama Bitans kayak Ya, betul. Ya, ini Dilan versinya Iya. Taufik Bitans ya. Nah, gitu. Karena Ini bener, serasa ya. iya. Dibayangin misalnya gini. Kalau satu loyang itu ini 3 kali ini ya. Pakai Oh, jadi ini ukuran satu loyang. potong bisa 3. jadi 3 ini. Ah, Oke. itu pakai telurnya 60 biji, kuning telur doang loh. Itu misahin kuning sama putih aja udah effort sendiri loh. Ya kan? Saya sambil jikir mah itu. Nah itu terus itu kalau gagal nangis tuh. Ya. Tuh kuning telur 60 biji buang di situ. Baru itu ya terus ngomongin butter lagi. Gitu kan? Butter. Jadi memang pekerjaannya masih pure yang ditungguin depan open gitu, nggak bisa sambil karaoke, nggak sambil nah itu sudah nggak bisa sambil balas rasanya WA. apa saja variasinya? Jadi kita Varian ada ya? original, Original, terus ada keju, keju. prune yang paling kan identiknya kalau lapis legit itu prune ya, plum. Oh iya, buah plumnya. Ya itu. Terus ada muskopis. Plum itu yang kayak kismis-kismis itu ya? Iya, Di gede atas. tapi Iya. enggak, tapi dia gede. Gitu. Iya. Terus kismis tadi. Nah, terus kita ada juga varian salak. Hah? Varian salak. Jadi memang itu kita bikin kemarin terus terang aja. Kita dapat tantangan dari Balikpapan, Mbak. Kebetulan. Salak. Nah, kebetulan istri memang ada ikut komunitas di sana. Terus sama dinas Disperindak Kotanya Sari tantangin nih. Bisa enggak kamu bikin ini versi salak gitu kan? Karena waktu itu memang lagi mau naikin salak tuh. Mau naikin salak. Oh, bisa kita bikin versi salak. Beneran gitu. ada salah. Ada. Itu harga. Oh ini. Jadi ini salak. Harganya sama tadi ya 100. Kalau yang salak itu 180. 180. Yang pakai rasa itu 100 beda 10.000 dari originalnya. Wah, tapi kalau saya sih Karena gini, itu tiap 4 lapisan. Jadi masih saya murah kalau menurut saya. dia tuh kan mesti dicatat nih 1 2 3 4 taruh
taruh topping 1, 2, 3, 4. Itu standarnya Itu Bitan Cake. standar. Oke. Kan ya namanya tadi kita harus standar ya, jangan sampai nanti 2 ada isinya terus 3 ada isinya, kan enggak boleh begitu. Kalau Terus yang untuk perempat, salad, tantangannya setahu saya salad itu kan sepet asam juga. Tidak semuanya manis gitu. iya dibikin dulu, diproses dulu. Jadi tetap ada tuh, saya jadi kepikiran pengen ngerasain ada saladnya ininya. nih. Ini ready terus setiap saat. Ada. Jadi sebenarnya kan tantangan ya. Dulu pernah ada yang nanas ya. Nanas juga. Pak, saya itu senang nastar. Bisa enggak ya nanasnya itu dikasih dilapis sedikit? Bisa. Ada yang coklat. Bisa juga. Jadi kita memang, cuman tadi kalau yang spesial kayak gitu kan kita perlu 1 loyang ya. Ya, siap-siap aja masa 1 Siap-siap. loyang. Ya, harus Dan itu masih bisa diterima ya? bisa. Oke. Kalau untuk kue tartnya, Kue tart. Nah, kue tart ini kalau dulu kita kan wedding cake apa segala macam lah. ya wedding cake juga Dulu kan? kan Pasti. mainnya kan gede lah, yang gede-gede gitu-gitu kan. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang kita juga main kecil loh, Mbak. Harga mulai dari 60.000 dah sekarang ya. 55. Dulu 50, sekarang 55. Namanya bento cake yang kecil gitu. Bento cake ya? Yang ya anak-anak muda sekarang kan kalau dia bikin Ulang tahun atau apa, mungkin mau ngasih wisudaan ya gitu kan, iya, cuman iya. kecil gitu kan. 100 hari jadian ya, Nah, pakai itu. udah itu. Jadi 55.000. 55.000 udah dapat kue enak tuh. Kemarin Ada kan ya. di Villa Tamara ya. Sekarang base campnya di mana nih outletnya? Di rumah sekarang kita, jadi rumah jadikan toko nih. Ya kan tadi karena ada apa? Digitalisasi ya. Digitalisasi, efeknya tadi rumah dirombak jadi toko. Kan. Jadi rumahnya wangi terus dong ya. Ya. So gitu. Di mana? Di Puspita Bengkuring Blok N nomor 6. Puspita Bengkuring, Blok E nomor 6. Dan IG, Facebooknya ada? Ada Bitan Cake semua. Jadi Facebook, IG, Atau tadi ya di aplikasi ojek online ada ya? ada. Cuman sekarang ini kita karena ada setelah pandemi, Oke, setelah pandemi kita kan baik. jadi kita sudah yang di aplikasi. Karena memang takut orderannya tidak Orderannya dipenuhin. jadi kita kan sama aplikasi udah enak, sama pelanggan juga udah Ya, enak. ya. Kita ngukur diri lah ya. Ngukur diri. Jadi sekarang ada berapa karyawannya? Karyawan sekarang 2. 2 itu suami istri? Nah, Atau memang 2 khusus ya? Saya pikir tadi. Oke, baik. Ibu masih sering turun? Turun tangan? Masih. Tetap dia. Oke. Jadi yang ini bantuin cucian apa segala macam. Wah, jadi masih cita rasa orisinilnya ya? Ya, karena memang dia senang ke dapur itu aja. Nah, ini anak-anak tertarik tidak meneruskan Bitan Cake? Iya. Yang cowok itu dia punya produk sendiri namanya silky pudding. Dia bikin silky pudding. Silky Terus pudding. ada gambar ya. Waktu kemarin dia bikin brownies. Brownies Apa? Yang panggang? Apa? panggang. Dia bilang apa namanya kemarin itu ya. Dan itu di luar orang tua. Karena dia bilang ini, selera mami kan selera orang tua, ini selera anak-anak. Jadi dia bikin sendiri, dikasih toples kayak gitu-gitu. Ya udah, jualan. Tapi entrepreneurship-nya udah jalan ya? Udah. Memang harapannya memang kami bilang ke anak-anak ini soft skill. Jadi anak-anak sekarang itu jangan cuma skill-skill itu kan, maksudnya kalau yang saya pertama itu Akademis lah ya. Akademis ya. Dia harus punya soft skill juga yang tadi berkaitan sama hobi. Kalau misalnya kayak sama hobi. Ya. Ya, kayak cewek sekarang dia senang kayak gitu kan, dia senang desain, jadi senang bikin. Ini dia yang bikin nih. Ini? Ini yang Nah, bikin. ini tadi saya mau tanya, kalau ini harganya berapa? Kalau ini 15.000. Wah, murah banget. Ini keju. Pakai putih telur? Pakai putih telur telur nggak? enggak dia? Pakai putih telur nggak? Oh, telur full. Telur. Karena ada yang katanya pakai putih telur itu dia jadi cenderung apa? Renyah di luar tapi dalam. Tapi ini full telurnya dipakai semua ya, kuning dan putihnya ya. Rasain aja lah nanti. Tapi ya buka aja. Rasain aja lah. Iya. Sebenarnya kode aja sih buat kita ngerasain ya. Iya. Tapi nanti kita akan rasain gimana rasanya ya. Untuk ini jadi si Ade yang bikin ya, jadi Iya. ya. Jadi satu keluarga memang sudah sangat mencintai dunia Nah. bakery dan pastry. Makanya kenapa ini kan keju, Mbak. Keju. Dia senang makan keju soalnya. Jadi tadi dia nurut ibunya, dia kerjain apa yang dia suka gitu. Anak-anak sekarang semuanya pada suka keju sih, memang rata-rata Iya. ya. Oke. Ada yang coklat, oh ya. Untuk pesanan terjauh sampai kemana ini? Pernah penjualan kemana? Kalau yang ini kemarin memang kan ya ada yang di Jakarta ya, karena kita taruh di Shopee segala ya kan. Ada yang ke Jakarta gitu kan. Kalau yang lapis legit itu ke Papua. Ke Turki pernah, cuma dibawa.
Bukan orang Turki yang pesen. Tapi udah hampir Jadi Turki. jadi dia itu kebetulan memang suaminya orang sana, kerja di sana gitu Oke. kan. Kita berteman di Facebook, dia pesen. Saya bilang, ini ternyata ongkos kirimnya lebih mahal dari harga ininya. Iya kan? Jadi dia gini, udah kamu titip ke Jakarta aja deh, kirimnya ke Jakarta, ntar dibawain ke Turki gitu. Oke, baik. Ini enak banget ya. Saya sudah merasakannya. Dan ini beda dengan yang pernah saya rasakan. Karena ini versi anak-anak, Mbak. Ini enak banget ini. Jadi kalau Makan nasi juga bisa. iya. Ini enak banget ya. Maksudnya Gurih. ini versi milenial ya. Karena gini, kemarin tuh tantangannya gini sama si mentor saya. Kamu bikin jajanan buat teman anak saya nonton YouTube sama main game. Iya, iya, iya. Dia itu. Jadi ini saya aplikasikan ke anak-anak, bikinkan saya, bikinkan Bapak. Yang Apa idenya? ya gitu. Dan inilah. Ah, Kalau ini 15.000, kemudian kalau yang tadi ini 180 sampai 120 ribuan ya. Kue tartnya tadi 55.000 sampai yang paling mahal berapa? jadi sesuai pesanan. Yang paling mahal berapa? Kita pernah 1.500.000 pernah. Itu wedding cake. Bukan. Spesial. Itu apa namanya? Icing fondant. Oh, baik. Baik. Tapi itu Dan ya, ini masih murah lah maksudnya kan. Iya. Kos sekali. jadi gini, alhamdulillah dengan teknologi sekarang ya, dengan teknologi sekarang kita ada IG, ada apa? Google, terutama di Google ya. Jadi makanya teman-teman harus belajar Google bisnis nih. Saya sering share ke teman-teman karena kita banyak dapat pelanggan itu justru orang luar. Luar daerah, Luar daerah, provinsi? luar kota. Jadi yang pesan itu orang Jakarta, orang Jogja, orang Bandung, tapi kirimnya ke sini. Itu bedanya. Kayak tadi yang kayak bilang 1.500.000 itu waktu itu ada Pak polisi baru pelantikan, dia baru 2 hari di Samarinda gitu kan. Saya suruh bikinkan kue spesial. Oh, sambutan lah ya. Iya. Yang pesan itu tunangannya di Bandung. Tapi dia supaya tadi kuenya tetap fresh, mesannya Mesannya dari masih di sini, Bandung iya. langsung dikirim ke situ. Jadi saya kirim kantor polisi sini. Iya, Habis dia, Mas nanti diantarnya jam 9 ya. Iya. Oke, saya kan udah kenal sama bapaknya. Baik. Begitu, ternyata baru pelantikan ya, baru dapat ini. Saya kasih, tidak mau terima. Saya bilang saya tidak punya kenalan di Samarinda dan saya tidak mau terima kue itu, gitu kan? Karena takut gratifikasi banyak. Nah itu. Jadi saya bilang, tapi ini dari Bandung Mbak. Saya bilang kan, dia sudah bayar. Dia tanya, kok bisa? Ya bisa, saya bilang kan. Karena Google bisnis. Nah itu tadi, karena ternyata si ibunya lihat kita di Google, ya kan? Kan dia mungkin jadi searching kan toko Iya, kue di Samarinda, yang terdekat, yang dan gitu. jelas ratingnya yang bagus. Oke, ini kesempatan terakhir untuk ngobrol inspirasi. Sebenarnya inspirasinya sudah cukup banyak ya. Yang bikin Iya. saya salut adalah memang ini bisnis benar-benar dirintis dari kesukaan hobi. Iya. Istri didukung pula oleh suami, bahkan sekarang sudah menjadi salah satu bisnis keluarga ya. Iya. Untuk harapan masa tua Harapan nanti. tuanya. Apa yang mau disampaikan kepada UMKM yang sekarang sedang bisnis ya, Iya. yang pasti juga tidak mudah nih perjalanannya. Betul. Jadi bagi teman-teman ya, terutama yang pemula perintis atau yang baru mau kepikiran bisnis ya. Jadi jangan, sekarang tuh kan banyak media ya. Mau dari YouTube, yang online apa segala. Terus yang offline-nya udah main aja ke kantor dinas, ya kan? Terutama kayak Dinas Perindustrian Kota Samarinda ya. Sprindakop Kota itu kan banyak nih channelnya di sana. Ada lagi Mbak satu, itu namanya klinik bisnis. Teman-teman di sana namanya klinik bisnis. Dan itu memang itu wadahnya Diskusi. bantu orang-orang yang pemula lah ya, mau ngurus apa. Nah, nanti kan beberapa instansi ini kan bikin pelatihan. Kayak alhamdulillah tahun kemarin saya diajak oleh Disperindak Kota provinsi itu untuk bawa ini ke Jogja. Jadi kita ikut pameran ke Jogja. Jadi Ya kan? langsung saja datang lah ya ke klinik bisnis. Ke klinik bisnis bisa di Disperindak Kota, itu provinsi punya, yang kota juga yang di Juanda sebelahnya Untak gitu kan. Ya. Ada Pak Rizal itu, wah itu luar biasa tuh supportnya tuh, Ibu Yama itu kadisnya yang sekarang itu sering bawa kita ajang pameran. Ini juga nanti tanggal 2 ini kita ke Permat. Juga Dinas Pangan nih. Oh, Dinas Pangan. Dinas Pangan. Jadi banyak dinas-dinas yang dukung Dinas Pangan Kota itu Mbak, akhirnya bawa kita masuk ke Hipermat. Dan itu luar biasa. Oh, kalau sudah hypermart berarti retail ya, Iya. besar ya. Jadi gini, kan kadang-kadang kita yang namanya pemula atau ini nih, ntar kalau kita urusan sana susah, minta izin ini itu segala macam. Gimana? Gitu kan. Nah, karena dinas yang memfasilitasi, kita berapa orang gitu. Jadi di awal itu kita 10 tuh. Sekarang udah 30-an. Wah, Jadi itu pasar yang sudah jelas ya. Jadi itu ada
Ibu Nurul namanya, Ibu Nurul sama Ibu Atul. Mereka yang gencar tuh Kolektif ngajak ya? kolektif ya. Karena Akhirnya binarnya kolaborasi di sih bawah. sekarang. Ya tadi, jadi teman-teman tergantung ininya nih sih, apa produknya. Kalau yang bermain di kuliner, jadi kan masuk kuliner gitu ya. Kalau yang misalnya kerajinan tangan gitu, kayak Kria itu tuh ada Deskranasda. Dekranasda. Dan itu juga support Ibu Wali tuh. Yang support Terima kasih wah banyak. keren. Ini inspirasi dari Bitanscake. Artinya mudah-mudahan setelah menonton podcast kita tidak takut ya. Iya, jadi Sudah semangat terinspirasi. berusaha, harus semangat gitu. Ya, jadi omset sekarang ini pertanyaan terakhir, omset sekarang sudah berapa? Omset ya. Jadi yang bersihnya saja apa yang kira-kira kasaran lah ya. Lumayan sih, Mbak. Ya, sudah 2 digit, Buat ya 3 digit. mendekati lah, 10 juta ke atas ya. Kalau orang rendah hati itu begitu ya. Rendah hati atau takut dikejar pajak? Nah. Gak bercanda ya. Iya. Tapi Bitanscake terima kasih banyak. Ini sudah memberikan inspirasi untuk Alhamdulillah. UMKM yang lain tetap berjaya ya, dan ditunggu ini pesanan dari Insight Kaltim terhadap lapis legitnya ya, yang salak ini kayaknya kita pada penasaran ya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Kami juga dari Bitanscake juga mengucapkan terima kasih banyak nih udah difasilitasi ya Iya. diundang Insight ini untuk berbagi cerita lah. Sebenarnya kan berbagi cerita aja, mudah-mudahan ada menginspirasi. Amin. Dan ini juga nanti kalau bisa terus nih buat teman-teman yang lain kan sangat membantu ya, sangat membantu ya. Karena pemasaran sekarang itu kan Lewatnya digital. yang kita kan nggak bikin brosur-brosuran lagi. Ya, ini Iya kan? mampir ke podcast kita lah. Nah itu ayo teman-teman, ini banyak nih Mbak nih grupnya Boleh, nih, banyak boleh. nih sebenarnya. Nanti di-share ya. Nanti di share. Dan Oke, jangan ayo lupa main ke sini. ya, subscribe channel Insight Kaltim dan juga komen di bawah ini ya, Nah, yang mau diundang di podcast kita Ya, di itu ngobrol sip, sip. inspirasi atau Ngobrol ngopi. Assalamualaikum Pak Taufik Waalaikumsalam Bitans. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita harus akhiri ya. Padahal saya masih kepengen ngobrol, tapi saya durasinya. sudah tidak, saya sudah tidak sabar mau nyoba lapis legitnya ya. Dan kita akan jumpa lagi di ngopi ngobrol inspirasi berikutnya. Saya Marga Rahayu, sampai jumpa.